masyarakat Kota Surabaya khususnya di Dapil 3 karena apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kami beserta masyarakat tentunya seirama, Mas. Baik. Seirama mengenai banyaknya carut marutnya pendidikan, infrastruktur dan Ya, sebagainya. tentu itu sudah dirasakan banyak sekali keluhan aspirasi masyarakat yang didengar oleh Pak Tendi ya. Waktu itu jadi ketua RT, ketua RW juga pernah apa? Ketua RT 2 kali, ketua RW 2 kali. 2 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif Bintang, wartawan muda Surat Kabar Harian Memorandum. Salam Memorandum TV. Sahabat Memorandum TV, siang ini ruangan podcast Memorandum TV kedatangan sosok yang tidak lagi muda tapi juga tidak bisa bilang muda ya, tua juga ya. Beliau merupakan tokoh masyarakat dari daerah Rungkut, tepatnya di Kelurahan Mendokan Ayu. Langsung saja kita sapa. Beliau sudah ada di sini di depan saya. Selamat siang Pak Haji Muhajir Wahyu. Oke. Pripun kabarnya nih, Cak? Selamat siang. Baik, Mas Bintang. Oke. Siap. Seger banget hari ini kostumnya oranye dan bercampur kuning tua ini. Iya, kuning tua. Baju kebesaran ini. Baju kebesaran. Sahabat Memorandum TV, Pak Haji Muhajir ini merupakan bacalek ya dari Partai Hanura. Nanti akan kita ulas beliau terjun di mana. Siap. Tapi sebelum itu mungkin sudah tidak asing dengan wajah beliau ya. Pak Haji Muhajir ini akrab disapa Abah Tindi. Iya. Nah, saya pengen tahu dulu, penasaran nih. Mungkin teman-teman sahabat Memorandum TV juga penasaran, sahabat Memorandum TV juga penasaran nih. Siap. Kenapa kok bisa akrab ya, karib disapa Abah Tindi ini? Abah Tindi. Kenapa ini Abah? Oke. Oke. Terima kasih, Mas Bintang. Izin saya menyampaikan dengan pertanyaan Mas Bintang mengenai sebutan saya. Ya. Saya dipanggil sebagai Abah Tindi itu pada tahun 2017. Saya melakukan haji. Setelah haji, banyak perkumpulan dari teman-teman yang ada di wilayah ke-RW-an, wilayah daripada keluarga. Ya. Karena memang sih kita sebelum haji itu juga sering Aktif. aktif dalam kesenian. Oke. Dan alhamdulillah setelah haji kita ditambah 1 tindik. Telinga yang sebelah kiri ini ditambah 1 tindik. Oh, Jadi, sebelumnya hanya 1, Pak? sebelumnya hanya 1. Oke. Akhirnya dari predikat tersebut akhirnya dari komunitas ke-RW-an, komunitas di kelurahan, bahkan yang memberikan nama itu masih kolega sendiri. Oke. Akhirnya saya dipanggil sebagai Abah Tindi. Dan perlu Mas Bintang ketahui, Abah Tindi juga sebagai tim kreator, yang mana tim kreator itu kita khusus selalu bersinergi dengan pihak pemerintahan, khususnya di APBN, untuk selalu bersinergi dengan Kementerian PUPR. Penyambung masyarakat dengan pemerintah ya. Betul. Abah Tindi ini. Karena kita contoh misal kalau ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR, di situ kan melibatkan kontraktor, dan kita sebagai tim media atau untuk bukan apa-apa, kita sebagai mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya kalau proyek pemerintah itu penanganannya seperti apa. Jadi sangat terbuka melalui medianya Abah Tindi ini ya. Melalui medsos dibikinkan video seperti itu berarti Abah Tindi ya. Informasikan berapa nilai proyeknya, kapan selesai rampungnya. Jadi keterbukaan itu hadir melalui tim medianya Abah Tindi. Tim Abah Tindi. Tapi juga selain itu juga berarti Abah Tindi tadi kan akrab disapa Abah Tindi karena berangkat dari kepengurusan RW ya. Berarti Abah Tindi ini mantan RW ini atau RT atau bagaimana, Pak? Jadi gini, tahun 2012-13 ya. Di saat itu kami, khususnya saya pribadi ini dipilih oleh beberapa masyarakat di lingkup rumah saya. Di sana saya ditunjuk sebagai ketua RT pada saat itu kurang lebih di tahun 2013 masih menjabat RT 03 perdana, Mas Bintang. Perdana, dan RW-nya kebetulan masih ikut RW 14.
Dan setelah saya menjabat 2 periode di RT 03 RW 14, kami selaku pengurus di RW 14 menjadi ketua RT 2 periode. RT 03 yang awalnya di RT 03 RW 14 kami ajukan untuk pemekaran, Mas Bintang. Jadi di Kelurahan Medoan Ayu untuk memekarkan satu RW di awalnya RW 14 menjadi RW 15. Alhamdulillah kami mendorong itu ya. Pendorong konsep untuk pemekaran RW 15 tersebut. Mas Bintang. Saya menarik karena melihat apa itu, Abah Tindi? Melihat apakah sudah padatnya penduduk atau memang perlu? Ya, jadi di RW 14 pada saat itu kami masih di RT 03. Ya. Banyaknya warga di RW 14. Berapa RT itu, Pak? Apa? Kurang lebih 10 RT ya? 10 RT kurang lebih. Dan warganya di RT 03 itu hampir mencapai 1000. Hampir mencapai Untuk RT 3 aja 1000 ya, belum RT yang lainnya. Nah, sekarang RT 03 menjadi RW 15 itu ada 5 RT. 5 RT. RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 dan RT. yang di RT 5 ini perumahan, lingkup perumahan Gria Amerta. Baru ya berarti. Baru. Oke. Tapi di sana kurang lebih juga ada 1000 penduduk KK. Oke. Tapi masih belum ada, inilah istilahnya masih musiman semuanya. Baik. Nggih, Mas Bintang. Jadi Abah Tindi ini ternyata juga banyak ya turun di lapangan, Nggih. melihat langsung gejala-gejala sosial, Ya, pembangunan gitu ya. bangunan nggih. Sehingga ini yang kemudian kita juga penasaran mengapa Abah Tindi terjun ke dunia politik kemudian, begitu ya. Siap. Nah, ini akan kita ulas sesaat lagi. Abah Tindi, kita akan tanya-tanya soal itu. Siap, nggih. Sahabat Memorandum TV, masih dengan saya dan Abah Tindi di sini. Masih kelihatan seger sekali nih Abah, menyala sekali ya sahabat-sahabat Memorandum TV. Abah Tindi, saya ingin tahu ini apakah tahun pertama Abah Tindi terjun ke dunia politik? Oke, Mas Bintang, terima kasih. Ya. Kami pada saat beberapa bulan yang lalu diajak oleh Arif Sosiawan atau yang biasa disebut Abah Wawan. Abah Wawan, baik. Selaku pimpinan redaksi Memorandum. Saat itu. Baik. Baik. Nah, kami didatangi di rumah Ya. untuk diajak berpartisipasi untuk bisa menjadi bagian daripada bacalek Oke. di Hanura. Karena pada saat itu saya sebelumnya itu tidak pernah Tertarik. daftar Oh, tidak karena pernah. kesibukan saja, Mas Bintang. Oh, berarti ada ketertarikan Abah Tindi? Ada ketertarikan juga sih. Baik. Kami kepingin memberikan sumbangsi kami, ya kemampuan kami kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya di Dapil 3 karena apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kami beserta masyarakat tentunya seirama, Mas. Baik. Seirama mengenai banyaknya carut marutnya pendidikan, Baik. infrastruktur dan Ya, sebagainya. tentu itu sudah dirasakan banyak sekali keluhan aspirasi masyarakat yang didengar oleh Abah Tindi ya. Waktu itu jadi ketua RT, ketua RW juga pernah apa? Ketua RT 2 kali, ketua RW 2 kali. 2 kali. Ya, Itu pasti sangat. baru berhenti kemarin ini saja pemilihan RT RW kemarin. Oke, karena sudah 2 periode ya. Ya, 2 periode kita mengalah. Baik. Berikan kesempatan untuk yang lain. Berarti sosok Arif Sosiawan ini yang menjadi pemicu ya, Ya. untuk Abah Tindi maju sebagai bacalek di Partai Bacalek, Hanura ya. Dapil 3. Oke. Nah, berarti mungkin dari Partai Hanura ini melihat ada potensi dari Abah Tindi Insya ini Allah, kan. insya Allah. Baik. Cuman begini, Mas Bintang. Saya pribadi sebagai anak angkat dari almarhum Cak Narto yang rumahnya di Pulau Wonokromo sebagai ketua PBAS, ketua paguyuban bendera arek-arek Surabaya Madura Bersatu. Baik. Pada saat itu kami adalah tim inti ring satunya Bu Risma di 2 periode. Memang saya berpolitik baru saat ini, Ya. tapi kami Pengalaman pada saat itu relawan ring satunya Bu Risma 2 kali periode. Sudah punya pengalaman di dunia politik Abah Tindi berarti ya. Insya Allah. Nah, Abah Tindi, tapi memantapkan hati di Partai Hanura ini gimana ceritanya? Ya itu tadi. Mengapa melihat Partai Hanura ini kemudian jadi apa ya, tempat berlabuhnya Abah Tindi? Jadi kalau saya pribadi pada saat Pak Wawan atau Abah Wawan itu datang ke rumah saya tidak melihat kultur partainya. Saya tidak melihat karena
berangkatnya dari partai mana saja, yang penting kita amanah, yang penting kita mempunyai suatu keinginan untuk berperan ikut serta menjadi bagian politik di tahun 2024. Baik. Masalah hasilnya semuanya kita serahkan kepada masyarakat. Yang penting niatnya tadi ya, membawa Surabaya lebih baik, masyarakat sejahtera begitu Pak Tindi. Betul, karena ada beberapa keinginan yang harus kami sampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, khususnya di Dapil 3. Banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan, Mas Bintang. Itu ya. Okay. Abah Dendi kalau boleh tahu sudah sejauh mana ini progres panjenengan melangkah sebagai bacalek? Oke. Terima kasih Mas Bintang. Progres dari tim pemenangan kami, ada relawan, nama relawannya nih? Ada. Sudah ada ini. Pasukan Langit. Pasukan Langit. Pasukan Langit Mas Bintang. Luar biasa. Jadi ketua tim pemenangan kami itu adalah masih guru kita sendiri. Namanya Gus Muhammad Yusron dan dibantu oleh saudara-saudara kami, relawan-relawan kami yang ada di RW 14. Dan tentunya kami juga banyak relawan-relawan dari Wonocolo, dari Tenggilis Mejoyo, dari Rungkut, dari Gunung Anyar, dari Mulyorejo, Sukolilo, dan Bulak di 7 kecamatan. Masing-masing kecamatan kita mempunyai koordinator kecamatan atau korja. Di bawah itu kita mempunyai beberapa koordinator kelurahan atau korkel dan koordinator lapangan. Dari 1.544 TPS di Dapil 3, insya Allah kita tidak muluk-muluk lah. Di setiap TPS ada orangnya Abah Dendi di sana, insya Allah. Begitu Abah Dendi ya? Ya. Tapi ini kan Abah Dendi pasti juga tahu, di Dapil 3 ini Dapil neraka ini. Iya, Dapil neraka. Incumbent di sana semua, tokoh-tokoh politik senior di situ semua Abah ya. Tentu. Tapi Mas Bintang, kita menghitung saja. Baik. 1.544 TPS untuk 7 kecamatan dari 300, kurang lebih 300. Itu masing-masing TPS anggaplah 200 suara. Dikalikan 1.544 suara. Tentunya dong masyarakat saat ini ada Gen X, ada generasi milenial, ada Gen Z. Baik. Semuanya itu insya Allah masyarakat lebih pandai, masyarakat lebih paham, dan arahnya kemana? Ini adalah sebuah perlombaan ya, bukan pertarungan. Ini adalah perlombaan untuk kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwasanya kita juga mampu menjadi orang yang patut untuk duduk di parlemen. Oke. Amin, Abah Dendi. Siap. Nah, berarti ini kerja keras sekali Pak Dendi nanti ya, untuk memenangkan hati masyarakat Dapil 3 begitu. Sesuai dengan partai kami. Baik. Nah, hati nurani rakyat. Hanura. Baik, siap. Abah Dendi, tadi kan kita sudah mendengar alasan untuk bergabung ya, mengapa memilih Partai Hanura. Lalu kesiapannya begitu kan. Nah, sekarang ini Abah Dendi sibuk apa nih selain untuk di kontestasi politik ya? Ya, saya Mas Bintang kebetulan sebagai jurnalis atau wartawan ya, yang biasa disebut wartawan, dan alhamdulillah dari pihak manajemen di Memorandum TV khususnya kami sudah mengajukan sebuah permohonan untuk cuti saat melakukan caleg ini. Saya sadar diri Mas Bintang. Saya sadar diri karena saya tidak mau menggunakan kekuatan memorandum bahwa saya nyalek intervensinya melalui media besar kami di memorandum. Saya tidak melakukan hal itu dan saya sudah alhamdulillah resmi diterima oleh Pak Direktur untuk melakukan cuti selama kampanye. Berarti setelah nanti tanggal 28 November mulai kampanye, Abah Dendi berhenti sejenak gitu Abah ya? Sudah mulai berhenti Mas Bintang. Sebenarnya sudah mulai berhenti. Sudah. Baik. Tapi tampak masih ini ya, tidak bisa terlepas dari dunia jurnalistik karena memang keseharian Abah ya, tim media. Karena kami tim kreatif dari Memorandum TV juga bertanggung jawab seutuhnya. Namun dengan adanya perundingan yang alot tadi pagi dengan pihak manajemen, dengan Abah Sotik, dengan Pak Bimprus, Abah Yoyo, Abah Saiku, Abah Heri, dan Pak pimpinan redaksi Bapak Haji Jatmiko. Alot sekali Mas Bintang, alot sekali. Dan alhamdulillah kita menemukan suatu titik temu untuk
kami harus break. Karena memang Abah Dindi sangat dibutuhkan tenaganya di memorandum Siap. berkontribusi. Tanpa Abah Dindi juga memorandum TV kelimpungan. Nah Oke, ini. semuanya sama Mas Bintang. Baik. Semuanya punya Baik Abah Dindi. kreasi masing-masing. Siap. Semoga sukses ini Abah Dindi di dalam Siap. konsultasi politik pemilu 2024. Amin. Nggih. Sahabat Memorandum TV, di luar Surabaya sangat panas, tapi melihat Abah Dindi di sini masih kita rasakan kesegarannya ini Abah. Nggih. Abah Dindi, ini saya tanya sekali lagi nih. Siap, nggih. Abah Dindi kan baru terjun di dunia politik pencalekan ya, baru betul. pada periode ini. Periode ini di tahun 2024 ini. Baik, walaupun sudah mungkin punya pengalaman sebelumnya mengawal Bu Risma di periode kedua ya. Bukan periode kedua Mas Bintang. Dua periode. Awal dan periode kedua. Dua periode berarti Sampai ya. kita mengantar ke kementerian. Oke. Nggih. Abah Dindi, Ya, bagaimana kesiapannya menyambut pemilu 2024 nanti, 14 Februari? siap. Terima kasih Mas Bintang. Saya sebagai Haji Muhajir Wahyu Ramadan Mas Bintang, perlu diingat kesiapan kami di Partai Hanura untuk memenangkan laga pilihan legislatif di tahun 2024 ini dengan koalisi-koalisi partai yang sudah sangat solid. Kami dari Perindo, dari PDI Perjuangan, dari P3 dan Hanura sudah sepakat kita juga ke depan insya Allah memenangkan pilihan presiden Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Baik. Karena kami juga masih kolega dari beliau yang menjadi calon wakil presiden, Mas Bintang. Itu yang pertama. Yang kedua kami kesiapannya insya Allah di DPRD Kota Surabaya, saya sebagai caleg ya. Kalau kemarin sebelum DCT masih DCS, kami masih bacaleg Mas Bintang, karena kami sudah memasuki tahapan DCT, daftar calon tetap, mundur abuh, maju harus, kan begitu. Kami khususnya saya pribadi Haji Muhajir Wahyu Ramadan ada di warna hijau di kota. Di warna hijau untuk kartu pencoblosannya, dan saya di nomor 4. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan oleh Ketua Partai Bapak Edi Rahmat SE sebagai Ketua DPC, diberi kepercayaan, diberi amanah di nomor 4 di Dapil 3. Baik. Alat peraga kampanye udah siap dibumikan ini nanti setelah kampanye ini tentunya. Insya Allah kami taat hukum. Baik. Mas Bintang, saya tidak mau mendahului atau melakukan sebuah tindakan yang di luar konsistensi, karena apapun bentuknya kita harus menanam kebaikan. Baik. Dapil 3 nomor 4 Haji Muhajir Wahyu. Nah, ini di Dapil 3 ini kan banyak problematik ini, banyak persoalan sosial maupun pembangunan begitu ya. Dan saya dengar kan sebagai wartawan juga yang aktif juga turun di lapangan di perkotaan ya, isu-isu perkotaan. Di sana juga rawan banjir itu Abah. Juga kondisi kesehatan, penting pendidikan juga yang belum merata juga kayaknya di sana. Betul. Apa ini yang kemudian melandasi Abah Dindi untuk mengawal aspirasi masyarakat setempat gitu? Jadi, melihat ini bagaimana Abah? Pertanyaan Mas Bintang membuat saya menarik nafas. Karena memang betul apa yang disampaikan Mas Bintang. Di Dapil 3 ini sangat cukup krusial sekali. Banyak masalah yang harus diselesaikan. Baik daripada incumbent yang sudah menjabat dan sekarang duduk enak di parlemen dan sekarang juga masih mencalonkan. Ayo kita semua bergandeng tangan tanpa harus menjustis siapapun. Karena sentuhan daripada masyarakat adalah kebijakan. Karena kebijakan itu faktornya rezeki. Kalau kita sudah berbicara faktor rezeki, insya Allah kita tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Karena apa? Faktor infrastruktur itu utama. Pembangunan yang utama di Dapil 3? Iya, pembangunan. Karena setiap banjir, setiap musim hujan. Banjir itu pasti datang di Dapil 3. Terutama di wilayah mana itu? Terutama di Wonorejo, di Gunung Anyar, di Keputih dan Medayu Utara. Masih banyak titik banjir di sana ya? Sangat banyak Mas Bintang, karena di sana itu ketinggian daripada drainase atau saluran air atau selokan itu lebih rendah daripada jalan. Atau sebaliknya, saluran itu lebih tinggi dari jalan,
Terus dengan adanya pembangunan yang dilakukan untuk perumahan Banyak, atau pavingisasi, akhirnya yang lebih tinggi adalah jalannya. Karena sudah lahan hijau di sana, lahan ruang terbuka hijau di sana udah habis hampiran ya. Jadi sehingga Insya Allah masih ada, cuman saluran ya tapi. khususnya kita berbicara di masyarakat, di perkampungan, di Wonorejo, di Keputih, Sepolilah kan, di Gunung Anyar, itu memang butuh untuk sentuhan daripada Kementerian PUPR sendiri atau Dinas Sumber Daya Air dan Mineral Bina yang Marga. ada di Kota Surabaya. Baik. Dinas Sumber Daya dan Bina Marga itu, Ya, Mas Bintang. baik. Karena itu butuh sentuhannya. Apapun yang dilakukan saat ini, isu yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya. Banyak calon-calon legislatif datang ke masyarakat dan sebagainya dengan janji-janji. Nanti tahun 2024 kami akan bangun paving, kami akan bangun saluran. Tapi ingat, Surabaya itu ada kuota dananya. Baik. Dan di bawah namanya adalah dana kelurahan Dakel. Oke. Dan biasanya bisa ditangani Dakel dan bisa langsung pokok pikiran Dewan ya. Iya. Baik. Nah, ini berarti Abah Tindi maju untuk membawa pembangunan yang lebih baik di wilayah Dapil 3 ya. Insya Allah begitu Mas, insya Allah begitu karena kami sangat peduli sekali dengan lingkungan kami. Selanjutnya juga masalah pendidikan. Abah Tindi, kepeduliannya Abah Tindi terhadap lingkungan setempat ini masih aktif sampai sekarang, masih terus eksis ya. Abah Tindi kalau boleh tahu hubungan Abah Tindi dengan pemerintah Kota Surabaya di tempat jenengan saat ini apa? Ini sebagai masih tokoh masyarakat atau bagaimana Abah Tindi? Kami di Kota Surabaya kebetulan sebagai penyandang predikat tokoh masyarakat, Mas Bintang, insya Allah kami juga kenal dengan beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Surabaya, baik dari Bapak Wali Kota Surabaya sendiri, Bapak Eri Cahyadi, Bapak Eri Cahyadi, dan pejabat-pejabat yang lain. Kebetulan kami juga ada di kelurahan sebagai penerima amanah untuk kelompok informasi masyarakat yang mana notabene kita tidak ada sumbangsi atau salary apapun yang kami terima selama saya menjadi ketua KIM di Kelurahan Medoan Ayu. Makanya kemarin sempat panas juga sih mengenai apa itu? Ya ini mengenai saya penunjukan di Kelurahan Medoan Ayu sebagai ketua KIM ini kan dipertanyakan mengenai kredibilitasnya. Tapi Pak Lurah, Pak Camat dengan tokoh masyarakat sesepuh yang ada di Kelurahan Medoan Ayu sepakat bahwasanya kami tidak perlu untuk melakukan undur diri di dalam menangani sebuah kelompok informasi masyarakat yang sifatnya hanya seputar pemberitaan dalam kategori kearifan lokal, Mas Bintang. Membantu mengangkat apa yang sudah ada yang terjadi di pembangunan seperti itu ya, mengupdate ya. Iya, mengupdate. Selebihnya saya kondisi selebihnya saya pribadi tidak pernah melakukan bentuk daripada oposisi karena kami sadar sebagai kelompok informasi masyarakat harusnya di situ tahapannya ini loh perwali. Baik. Jadi, di luar itu kami tidak berani. Gitu Mas Bintang. Jadi tetap ini ya Pak ya, sesuai jalurnya begitu ya? Ya harus sesuai dengan tupoksinya gitu Mas Bintang. Baik. Sahabat Memorandum TV, masih seputar pencalekan ini karena menjelang pemilu 2024 dan juga masa kampanye ya 28 November. Dapil 3, Dapil Neraga untuk pencalekan di DPRD Kota Surabaya. Di Dapil 3 juga banyak masalah-masalah krusial yang perlu segera mendapatkan penanganan gitu Pak Tidi. Selain masalah pembangunan, tampaknya juga sektor pendidikan perlu intervensi begitu. Iya, betul. Seperti apa kalau Pak Abah Tindi menangkap ya masalah pendidikan di wilayah Dapil 3 ini? Terima kasih Mas Bintang. Jadi pengalaman yang kami lakukan selama ini, kebetulan sebagai tokoh masyarakat yang ada di wilayah Medoan Ayu, Kecamatan Rungkut, alhamdulillah saya pribadi Mas Bintang di luar tupoksi saya, alhamdulillah sudah menjadi sedikit manfaatnya. Maksudnya sedikit manfaatnya itu seperti
pertanyaan Mas Bintang mengenai dunia pendidikan. Memang sangat cukup krusial karena Medokan Ayu sendiri, Wonorejo sendiri, Gunung Anyar sendiri jauh dari zonasi yang diharapkan. Akses pendidikan tidak merata berarti ya, Pak? Akses pendidikannya tidak merata dan terkesan sangat cukup jauh untuk tingkat SMP. Oke, tingkat SMP ya. SMP, SMA juga terbatas semuanya. Baik. Gitu. Berarti dibutuhkan apa ini Abah Tindi? Pembangunan SMP barukah, negeri barukah atau Ya seperti? minimalnya di wilayah timur, di wilayah kami di Gunung Anyar, Ya. di Medokan Ayu, di mana namanya Medokan Semampir dan sebagainya. Khususnya itu karena pemerintah itu menggunakan sistem zonasi jarak ya. Ya. Harapan kami ke depan pemerintah bisa membangun satu SMA, satu SMP. Karena memang kalau kita amati ya semuanya kan ada regulasi-regulasi yang harus diterima. Baik. Dan itu pun bentuk daripada aturan karena di Dinas Pendidikan itu kan dibagi beberapa. Kami sendiri paham dan akhirnya dengan pendekatan-pendekatan kami di luar tupoksi yang kami jalankan, alhamdulillah kami bisa sedikit membawa manfaat untuk warga di Medokan Ayu, khususnya di Kecamatan Rungkut, bisa masuk ke SMA dan SMK yang ada di Surabaya. Oke, tanpa biaya apapun itu, Mas Bintang. Alhamdulillah, karena notabene yang minta tolong kepada kami itu warga kurang mampu. Ya, Dari kalangan betul, menengah ke bawah warga ya. yang kurang mampu dan alhamdulillah saya hanya berpikir begini, saya masih hidup dan apapun yang saya kerjakan, saya bukan seorang anggota dewan dan sebagainya, tapi saya mempunyai suatu kebanggaan. Karena apa? Demi Allah, demi Rasulullah, bisa dicek di Medokan Ayu. Sampai hari ini pun saya tidak menerima apapun yang sudah kami lakukan kepada warga yang ada di Medokan Ayu mengenai pendidikan PPDB tahun ini yang kemarin. Baik. Alhamdulillah banyak sekali, tidak perlu kita sampaikan karena faktanya ada. Baik. Gitu. Membantu pendidikan agar merata kepada warga yang membutuhkan. Apa Tindi begitu ya? Baik. Nah, sahabat Memorandum TV, sebelum menutup perjumpaan saya dengan Abah Tindi atau Bacalek Dapil 3 nomor 4 Haji Muhajir Wahyu. Abah Tindi mungkin ada pesan untuk kalangan pemilih pemula ya, generasi Gen Z, generasi Z, kalangan milenial. Apa pesan Abah Tindi dalam kontestasi pemilu 2024 nanti? Oke, terima kasih Mas Bintang. Dulur-dulur yang ada di kota Surabaya, khususnya di Dapil 3, di Kecamatan Wonocolo, di Kecamatan Tenggilis, Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, dan Bulak. Jangan lupa di 14 Februari harus sempatkan waktu untuk bisa berpartisipasi untuk menyoblos pilihan presiden dan pilihan legislatif. Sudah barang tentu dulur-dulurku semuanya, pilihlah sesuai hati nurani. Dan insya Allah apa yang menjadi harapan dulur-dulur kami yang ada di Dapil 3 akan terlaksana dan tetap memakai hati nurani, jangan menjadi golput. Seperti itu Mas Bintang. Baik, jangan golput tapi tetap memilih dengan hati nurani ya. Betul. Baik, luar biasa Abah Tindi. Matur nuwun sangat atas waktunya sudah berkunjung dan rawuh ke Memorandum TV ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Siap. Sukses Abah Tindi untuk kontestasi politiknya. Semoga berhasil memenangkan hati masyarakat di Dapil 3 Abah Tindi. Amin, amin, amin. Sahabat Memorandum TV, terima kasih atas waktunya sudah menyimak bersama kami sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di topik-topik yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa, salam Memorandum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Matur nuwun Abah Tindi. Terima kasih.